Good morning, Pitu Numbers. We meet again with me, Miss Tika. After we do our break, now our subject is PKN. What we want to learn for today is Sila kelima Pancasila. We continue our Sila Pancasila. Sila kelima. Okay, prepare yourself. And then don't forget to take your book PH2A. And then your pencil and your eraser too. Okay. Bunyi sila kelima. Who is still remember bunyi sila kelima? Raise up your hand. Yes, good. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Good job. Next. Lambang atau simbol sila kelima Pancasila. Ayo, lambang sila kelima apa ya? Aku tahu. Apa? Yes, good. Sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Ada padi dan ada kapas. Next. Oke, makna padi dan kapas. Miss, apa sih arti dari padi dan kapas? Mengapa dia dilambangkan sila kelima, Miss? Oke, coba kamu lihat anak Miss. Padi dan kapas itu merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, yakni pangan dan sandang yang merupakan syarat utama untuk mencapai kemakmuran. Nah, anak Miss, coba kamu lihat padi. Padi itu adalah makanan pokok masyarakat Indonesia. Ya, tentu saja Pak petani menanam padi karena padi adalah makanan pokok kita. Padi yang nantinya sudah panen, ketika dimasak menjadi beras lalu menjadi nasi. Itulah makanan pokok kita. Nah, yang selanjutnya ada kapas. Kapas mencerminkan kebutuhan manusia. Apa itu, Miss? Kalau padi tadi kita butuhnya untuk makan, ya kan? Kalau misalnya kapas, dia merupakan kebutuhan manusia berupa pakaian. Nah, padi dan kapas itu merupakan pangan dan sandang kebutuhan pokok manusia, di mana padi dan kapas mencerminkan kebutuhan dasar manusia untuk mencapai kemakmuran. Tanpa makanan dan tanpa kebutuhan pakaian kita, nah kita tidak bisa mencapai kemakmuran, kita tidak sejahtera. Nah, oleh sebab itu di mana padi diolah menjadi beras, lalu dimasak menjadi nasi, lalu kapas diolah menjadi benang, lalu benangnya dipintal, berubah menjadi pakaian. Nah, anak Miss, kamu harus tahu bahwa bangsa Indonesia ingin hidup makmur dan adil. Makmur artinya kebutuhan pokok tercukupi. Adil artinya seluruh rakyat Indonesia bisa merasakan kemakmuran. Nah, oleh sebab itu, hidup yang makmur dan adil mencerminkan atau menciptakan keadilan sosial. Untuk siapa? Seluruh rakyat Indonesia. Next, Miss, pengamalan sila kelima Pancasila atau contoh perilakunya. Yang pertama apa? Untuk sila kelima, yang pertama kamu harus menabung. Kenapa kamu menabung? Supaya kamu bisa memenuhi kebutuhan kamu sebagai anak pelajar, sebagai anak-anak Miss. Kamu harus menabung, kamu harus bantu orang tua supaya tercapailah kemakmuran tadi. Yang kedua, membagi waktu untuk belajar, bermain, dan membantu orang tua. Yang ketiga, berbagi makanan dengan adik atau kakak. Nah, coba anak-anak Miss, kamu juga harus bisa
contoh sikap yang lain itu hidup hemat. Itu tadi sama dengan menabung. Nah, selanjutnya kamu memuji hasil karya teman kamu. Misalnya dia dapat nilai ulangan yang bagus. Nah, kamu harus puji dia. Wah, nilai ulangan kamu bagus ya. Terus kamu boleh juga membantu korban bencana alam. Nah, itu tadi adalah sikap-sikap yang mencerminkan sila kelima. Oke, contoh gambarnya ini yang pertama ada yang menabung. Ya, ada yang menabung. Nah, yang selanjutnya ada gambar berbagi mainan dengan teman-teman. Lalu selanjutnya kamu harus bisa membagi waktu kamu untuk belajar dengan membantu orang tua. Next. Oke, latihan kamu adalah please open your book PH 2A page 11. Page 11. Oke. Nah, halaman 11, coba kamu buka buku kamu. Sudah? Nah, latihan 10. Berilah tanda centang untuk kebutuhan yang dilambangkan simbol padi dan tanda X untuk kebutuhan yang dilambangkan simbol kapas. Nah, ada bulatan di situ anak Miss. For number 1 until number 9. Coba kamu beri tanda centang yang mana yang melambangkan simbol padi. Miss tadi sudah mengatakan yang mana padi, dan berilah tanda X untuk kebutuhan yang dilambangkan simbol kapas. Kapas tadi dibuat menjadi benang, lalu dipintal berubah menjadi pakaian. Coba kamu centang yang mana. Next, finish. Open your book page 12. Buka buku kamu halaman 12. Latihan 11. Perhatikan simbol dan sila Pancasila berikut. Nah, ada tanda X, Y, dan Z. Itu masih kosong. Kamu harus isi anak Miss. Perhatikan yang A, berilah tanda centang pada simbol sila untuk mengisi huruf X. Nah, apa simbol Pancasila pertama? Kamu beri tanda centang. Tanda centang. B, berilah tanda centang pada simbol sila untuk mengisi huruf Y. Itu adalah sila ketiga. C, berilah tanda centang pada simbol sila untuk mengisi huruf Z. Itu adalah simbol sila kelima. Next, your homework. Please open your book page 2, latihan 2. Isilah tempat yang kosong dengan jawaban yang tersedia. Please do number 1 until number 5. And then latihan 3, page 4. Berilah tanda centang pada pernyataan yang benar. Okay? After you do your homework, please take the pictures and then submit in Google Classroom tomorrow on Wednesday, 29th July 2020. Kamu kumpulnya besok hari Rabu tanggal 29 Juli 2020. Oke, submit in Google Classroom. Oke anak Miss, don't forget to remember sila-sila Pancasila, apa bunyinya, simbolnya, lalu apa arti simbolnya, apa contoh perilakunya, contoh-contoh sikapnya. Okay? Don't forget to learn more, study hard, keep strong, and keep healthy. And see you. Bye-bye.